Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahwi Oktradiksa. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu pendidikan, konsentrasi teknologi pembelajaran, pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2019. Izinkan saya ingin mempresentasikan hasil penelitian disertasi. Adapun judul disertasi saya adalah model pelatihan SAFI yang disingkat dengan Somatic Auditory Visual dan Intelektual untuk meningkatkan kreativitas guru, di mana spesifik kajiannya adalah mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan relevan, belum terdapat kajian pengembangan model pelatihan yang spesifik membahas tahapan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas guru melalui program pengembangan pelatihan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan model Goal, Goal and Board tahun 2003, di mana penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Adapun subjek penelitian ini adalah guru kelas MI. Saya awali dengan latar belakang masalah. Ada 3 komponen yang saya bahas. Yang pertama adalah pembelajaran di abad ke-21, di mana menuntut perubahan kebiasaan kehidupan baru dalam sektor pendidikan, misalnya komunikasi pembelajaran, di mana komunikasi yang dimaksud merupakan proses interaksi peserta didik dan pendidik, yang tidak hanya dilakukan di ruang kelas, namun bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dengan cara memanfaatkan perkembangan media sosial dan teknologi. Komponen yang kedua, tuntutan kebutuhan belajar. Peserta didik dan pendidik beradaptasi dengan perubahan perkembangan pendidikan dengan harus mempunyai 4 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif atau kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pendidikan, di mana pendidik harus melibatkan peserta didik dalam menentukan bidang kecakapan kompetensi dan budaya berpikir tentang berkebutuhan belajar untuk menghadapi tantangan dunia global yang sangat cepat dalam perubahan dan tak terduga. Berikutnya adalah fakta pembelajaran. Ada 5 fakta pembelajaran yang menjadi pokok daripada latar belakang masalah ini. Yang pertama adalah pendidik belum mengajarkan pendidikan IPA secara kontekstual dikarenakan materi IPA lebih bersifat abstrak. Yang kedua, media dan alat peraga pembelajaran yang digunakan belum kontekstual dalam konteks kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, pendidik belum mengembangkan alat peraga dengan kreatif yang berbasis pembelajaran kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, pendidik belum memberikan kesempatan secara maksimal kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya. Kemudian yang kelima, sebagian pendidik mata pelajaran IPA sangat lemah dalam penguasaan materi, belum kreatif dalam mengajar, dominan mengajar dengan ceramah, serta belum mengembangkan keterampilan yang berakibat kesulitan dalam memilih model yang tepat untuk mengajar topik-topik IPA secara kontekstual. Berikutnya adalah solusi pembelajaran. Ada 3 komponen. Pertama, model pelatihan, di mana suatu bentuk pelatihan yang di dalamnya terdapat program dan tata cara pelaksanaan pelatihan. Misalnya, analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, pengembangan materi pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan, serta tindak lanjut pelatihan. Kemudian yang kedua, kreativitas pendidik, di mana harus mengembangkan segala potensi yang diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan peserta pendidik, di mana sebagai peserta pelatihan, dan dalam konteks kreativitas harus mempunyai indikator seorang pendidik, di mana pendidik harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bersikap terbuka, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, kemudian pendidik harus selalu termotivasi untuk menemukan hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga, teknologi pembelajaran. Kajian yang dikembangkan adalah alat peraga IPA yang menjadi media sebagai alat bantu pembelajaran untuk menyampaikan pesan dan materi pembelajaran demi mencapai tujuan instruksional. Dari ketiga solusi fakta tersebut,
Untuk menjawab sebuah latar belakang masalah, muncul tema kajian pengembangan penelitian yang berjudul Model Pelatihan SAPI untuk Meningkatkan Kreativitas Guru dalam Mengembangkan Alat Peraga IPA Berbasis Pembelajaran Kontekstual. Berikutnya adalah rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang ditetapkan. Yang pertama adalah bagaimana mengembangkan model pelatihan SAPI yang layak untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan model pelatihan SAPI yang praktis. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengembangkan model pelatihan yang efektif. Dari 3 rumusan masalah tersebut juga ditetapkan tujuan penelitian. Pertama adalah menghasilkan model pelatihan SAPI yang layak untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua, menghasilkan model pelatihan SAPI yang praktis. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghasilkan model pelatihan SAPI yang efektif. Selanjutnya adalah ke kajian teori, bicara tentang paradigma pembelajaran. Ada 3 komponen landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Kajian pertama adalah tentang esensialisme, di mana berupaya memperhatikan nilai-nilai budaya atau konteks di mana pendidikan berlangsung, sehingga peran sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan menjadi lebih berfungsi dan berhasil guna sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya. Kemudian yang kedua, rekonstruksionisme, di mana mengubah masyarakat dari kebudayaan lama menuju kebudayaan baru yang lebih modern dengan kehidupan yang pantas dan berkeadilan. Kemudian yang berikutnya adalah landasan psikologis. Pertama, humanistik, di mana esensi manusia terletak pada kepemilikan potensi rasionalitas, yaitu memahami dunia tempat manusia hidup untuk menjangkau kebenaran. Kemudian yang kedua, andragogi, ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa belajar yang akhirnya dapat meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, konstruktivistik, di mana manusia membangun dan menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi arti pada pengetahuan serta pengalamannya, sesuai dengan pengalamannya. Kemudian landasan sosiologis atau sosiologi itu sendiri, di mana manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang menciptakan suasana perbedaan dan macam karakteristik sehingga berkembang dengan baik serta menghasilkan kebudayaan yang bernilai. Berikutnya adalah paradigma model pelatihan. SAPI yang pertama adalah SAPI sebagai tahapan pengembangan model pelatihan. Ada 4, pertama tahapan somatik, di mana peserta pelatihan melakukan sesuatu saat pelatihan berlangsung. Kemudian tahapan yang kedua yaitu auditori, di mana peserta pelatihan berbicara tentang apa yang peserta pelatihan pelajari. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu visual, di mana peserta pelatihan dapat belajar sesuatu dengan cara menonton hasil presentasi. Kemudian yang keempat adalah tahapan intelektual, di mana peserta pelatihan memikirkan bagaimana caranya untuk menerapkan informasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Berikutnya adalah kreativitas, di mana instruktur melibatkan peserta pelatihan dalam mengembangkan rencana dan materi pelatihan secara aktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelatihan yang lebih baik. Yang ketiga adalah alat peraga sebagai wahana fisik yang mengandung materi pelatihan yang digunakan untuk mengkomunikasikan materi sehingga dapat merangsang terjadinya proses belajar selama pelatihan berlangsung. Kemudian yang keempat, pembelajaran kontekstual, di mana konsep yang membantu instruktur dan peserta pelatihan menghubungkan materi dengan situasi dunia nyata, sehingga memotivasi peserta pelatihan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan menghubungkan pengetahuan dengan praktek dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Konseptual model pelatihan. Di sini ada SAPI training model, di bawahnya ada kreativitas guru, kemudian pembelajaran IPA di abad ke-21, kemudian peneliti menjelaskan di sebelah kiri tentang hakikat pendidikan, kemudian ada pembelajaran orang dewasa atau andragogi, kemudian landasan filosofis terdiri dari esensialisme dan rekonstruksionisme, kemudian landasan psikologis yaitu humanistik, andragogi, dan konstruktivistik, kemudian landasan sosiologi atau sosiologi itu sendiri.
Kemudian di sebelah kanan, peneliti menjelaskan tentang teknologi pembelajaran, sumber belajar, media, dan alat peraga IPA. Kemudian dijelaskan juga tentang teori model pelatihan, materi pelatihan, dan pembelajaran kontekstual. Metodologi penelitian, adapun kajian penelitian yang dikembangkan adalah model pelatihan SAPI untuk meningkatkan kreativitas guru. Kemudian penelitian ini menggunakan model R&D dengan 10 langkah yang dijelaskan pada gambar berikut. Siklus R&D model Goal and Board tahun 2003. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil uji dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hasil uji formatif yang akan dilihat dari bentuk kelayakan dan kepraktisan. Bentuk kelayakan, dalam hal ini peneliti melibatkan penilaian atau skala penilaian dengan 3 ahli. Yang pertama adalah ahli teknologi, yang kedua ahli model pelatihan, kemudian yang ketiga adalah ahli materi atau rencana pelaksanaan pelatihan, di mana sudah dilakukan sebuah analisis yang menunjukkan hasil, yaitu hasilnya adalah 0,89 dengan icon lebih dari lebih besar dari 0,64, hasilnya adalah layak. Kemudian rekomendasi dari ahli teknologi menyatakan harus melakukan revisi. Kemudian dari ahli model pelatihan hasilnya adalah 0,88 dengan icon P koefisien lebih besar dari 0,65, keterangannya adalah layak. Kemudian rekomendasi yang dihasilkan direkomendasikan oleh ahli model pelatihan menyatakan harus melakukan revisi. Berikutnya adalah ahli model dan rencana pelaksanaan pelatihan, di mana hasilnya adalah 0,92 dengan icon V koefisien lebih dari 0,69, keterangannya adalah layak. Rekomendasi daripada ahli materi menyatakan harus melakukan revisi. Berikutnya adalah komponen kepraktisan, yaitu dengan melibatkan instruktur, pelatih, dan stakeholder. Dalam hal ini hasilnya adalah 0,92, di mana icon koefisiennya lebih besar dari 0,64, sehingga keterangannya adalah praktis dan rekomendasi yang dilakukan adalah harus melakukan revisi. Berikutnya adalah uji yang kedua, hasil uji sumatif, yaitu dilihat dari sisi keefektifan. Hasilnya adalah efektif. Dalam hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil penilaian oleh peserta pelatihan, yaitu guru kelas MI dengan 3 tahapan uji coba sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil uji keefektifan pada skala uji coba terbatas, yaitu hasil uji keefektifan produk model pelatihan SAPI terhadap pemahaman buku panduan model pelatihan SAPI dengan hasil interpretasi, yaitu uji validasi dengan N16 lebih dari 0,4793, kemudian hasil uji reliabilitas 0,88 lebih dari 0,7, dan hasil penilaian dengan skala teknis skala analisis icon V koefisien menunjukkan hasil total 0,979 lebih dari 0,66, maka dapat disimpulkan semua item uji adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian berikutnya adalah hasil uji keefektifan produk model pelatihan SAPI terhadap pemahaman rencana pelaksanaan pelatihan dengan interpretasi hasil uji validitas N16 lebih dari 0,4793, hasil uji reliabilitas yaitu 0,881 lebih dari 0,7, dan hasil uji penilaian dengan teknis analisis icon V koefisien menunjukkan hasil total 0,920 lebih dari 0,66. Maka dapat disimpulkan semua item uji adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Berikutnya adalah hasil yang kedua, hasil keefektifan pada skala uji coba lapangan utama, yaitu hasil uji keefektifan produk model pelatihan SAPI dalam mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual dengan interpretasi hasil uji validitas N22 lebih dari 0,4227, hasil uji reliabilitas 0,934 lebih dari 0,7, dan hasil uji penilaian dengan teknik analisis icon V koefisien
menunjukkan hasil total 0,902 lebih dari 0,64, maka dapat disimpulkan semua item uji adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah hasil uji keefektifan produk model pelatihan SAFI untuk meningkatkan pemahaman materi pelatihan dengan interpretasi hasil uji validitas N22 lebih dari 0,4227, hasil uji reliabilitas 0,929 lebih dari 0,7, dan hasil uji total 0,921 lebih dari 0,64, maka dapat disimpulkan semua item uji adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian yang ketiga, hasil uji keefektifan pada skala uji coba operasional, yaitu yang pertama, hasil uji keefektifan produk model pelatihan SAFI dengan interpretasi hasil uji validitas N sama dengan N44 lebih dari 0,2974, hasil reliabilitas 0,948 lebih dari 0,7, maka dapat disimpulkan semua item uji adalah valid dan berkriteria reliable kuat. Yang berikutnya, yang kedua, hasil uji keefektifan produk model pelatihan SAFI untuk meningkatkan kreativitas guru dan mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual dengan interpretasi hasil uji validitas N44 lebih dari 0,2973, hasil uji reliabilitas 0,936 lebih dari 0,7, maka dapat disimpulkan semua hasil item uji valid dan berkriteria reliable kuat. Kemudian yang ketiga, hasil uji normalitas antara produk model pelatihan SAFI dan peningkatan kreativitas dalam mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual dengan signifikansi sebesar 0,055 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan hasil uji normalitas melalui Komlo-Krop, Smirnov, data terdistribusi normal. Yang keempat, hasil uji homogenitas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan signifikansi sebesar 0,015 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan hasil uji homogenitas dengan level statistik tes data terdistribusi homogen atau nyata. Kemudian hasil uji independentitas berdasarkan tiga hasil uji. Yang pertama adalah interpretasi output group statistik menunjukkan nilai rata-rata hasil tes dengan means untuk kelas eksperimen sebesar 24,375, sementara mean kelas kontrol adalah sebesar 15,273, maka dapat disimpulkan ada perbedaan antara secara signifikan keefektifan. Kemudian yang kedua, interpretasi independentitas menunjukkan nilai signifikansi Leibniz test for equality of variance adalah 0,015 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian data kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah homogen atau sama. Kemudian yang ketiga, interpretasi output independent test dengan memperhatikan nilai signifikansi di test for equality of means adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat disimpulkan juga bahwa ada perbedaan signifikansi secara nyata antara rata-rata hasil uji model pelatihan SAFI dalam pengembangan kreativitas alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berikutnya adalah kajian kajian akhir model pelatihan SAFI. Pertama adalah nama model, yaitu model pelatihan somatik auditori visual dan intelektual sebagai novelty hasil penelitian disertasi yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, tujuan model pelatihan SAFI diprioritaskan pada pelatihan orang dewasa, dalam hal ini guru kelas MISD yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Kemudian yang ketiga, sasaran dan ruang lingkup. Model pelatihan ini disusun untuk memberikan peta kedudukan pelaksanaan model pelatihan SAFI untuk meningkatkan kreativitas peserta pelatihan, dalam hal ini guru kelas MI, dalam mengembangkan alat peraga IPA yang dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, sintaks model diilustrasikan pada gambar berikut. Ini adalah gambarnya, ada tahapan 1 somatik, kemudian auditori, kemudian visual, baru kemudian intelektual.
Kemudian yang kelima, sistem sosial, dijelaskan bahwa peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk menentukan topik, konsep, masalah berdasarkan materi pelajaran IPA yang dianggap sulit untuk diajarkan sehingga membutuhkan media untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan dalam kajiannya. Kemudian yang keenam, prinsip reaksi, dijelaskan bahwa instruktur dalam proses pelaksanaan pelatihan selalu memainkan perannya dengan baik sebagai seorang pimpinan, observer, fasilitator, motivator, evaluator yang senantiasa berusaha mendorong peran aktif dan partisipatif peserta pelatihan. Kemudian yang ketujuh, sistem pendukung, dijelaskan bahwa model pelatihan SAFI membutuhkan jaringan internet atau walan selama pelatihan, media LCD, laptop, kemudian alat AATK, perencanaan pembuatan alat peraga IPA, dan sumber belajar tercetak yang relevan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedelapan, dampak pelatihan atau hasilnya langsung, di mana peserta pelatihan dalam pelatihan meningkat kreativitasnya dalam mengembangkan alat peraga IPA berbasis pembelajaran kontekstual. Kemudian dampak penggiring dan hasil penggiring, meningkatnya motivasi peserta pelatihan, meningkatnya nurturance effect peserta pelatihan dalam mengkaji materi IPA yang dihubungkan dengan fakta dan konsep kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Pertama, untuk menghasilkan produk yang layak, model pelatihan SAFI dikembangkan berdasarkan hasil skala penilaian ahli, menggunakan teknik analisis skala Icon-Speed Coefficient. Hasilnya layak dengan nilai ahli teknologi pendidikan yaitu 0,89, lebih besar dari 0,64, kemudian ahli model pelatihan hasilnya 0,87, lebih besar dari 0,65, kemudian ahli materi hasilnya 0,92, lebih besar dari 0,69, dan ahli rencana pelaksanaan pelatihan hasilnya adalah 0,92, lebih besar dari 0,73. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang praktis, model pelatihan SAFI dikembangkan berdasarkan hasil skala penilaian oleh instruktur, pelatih, dan stakeholder menggunakan analisis skala Icon-Speed Coefficient, hasilnya praktis dengan nilai 0,920, lebih besar dari 0,64. Kemudian, untuk yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang efektif, model pelatihan SAFI dikembangkan dengan penilaian tes oleh peserta pelatihan. Hasilnya efektif yang dibuktikan dari hasil uji lapangan operasional menggunakan Independent Simple Test. Nilai rata-rata uji kelas kontrol dengan nilai 15,273, lebih rendah dari kelas eksperimen dengan nilai 24,375. Kemudian hasil nilai dari interpretasi perbandingan T hitung dengan nilai 7,434, lebih besar dari T-tabel dengan nilai 2,048, dengan kesimpulan HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh perbedaan signifikansi nilai rata-rata hasil uji peserta pelatihan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan alat peraga untuk meningkatkan kreativitas guru kelas pada uji model pelatihan SAFI. Berikut adalah luaran pengembangan alat peraga IPA dengan 3 hasil haki atau hak kekayaan intelektual yang sudah dikembangkan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.